Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين غر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ألهمنا علما نفهم به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا رب العالمين. قال المؤلف الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه وبكرامة دعائه آمين. باب الزكاة من الإسلام. وقوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yang wafat pada tahun 256 Hijriyah memberikan satu bab dalam hadis yang akan diriwayatkan oleh beliau, yaitu az-zakatu minal Islam. Zakat adalah bagian pokok, bagian terpenting daripada Islam dan keislaman seseorang. Kenapa demikian? Karena terkait zakat ada sejarah yang sangat luar biasa, yang nanti kita terangkan sejarah tersebut. Terkait zakat ini satu ajaran di mana Islam itu tidak hanya fokus pada melihat ritual-ritual fisik, lihat apa yang muncul dari mulut, tidak. Zakat ini terkait dengan kebersihan batin, sementara yang fisik itu terkait dengan kebersihan zahir. Di setiap pelajaran di dalam Islam, mau bab tentang fikih, bab tentang hadis, bab tentang Al-Quran, selalu dimulai dengan bab toharoh, bab kebersihan. Entah itu muncul dalam nama bab, entah itu muncul dalam pembahasan pendahuluan ustaz. Kenapa demikian? Inilah hal yang istimewa, inilah hal yang sifatnya identitas yang ada pada Islam, tidak ada pada
agama lainnya. Kebersihan dohir kita mengenal dengan istilah najis, kita mengenal dengan istilah hadas, hadas kecil, hadas besar, kita mengenal dengan istilah kotor. Kemudian cara membersihkannya secara teori adalah menggunakan air. Itu pokok. Ketika nggak ada air, baru debu. Ini yang disebut dengan kebersihan dohir. Akan tetapi, kalau kita cermati terkait kebersihan dohir ini, seolah-olah secara fikih itu kalau ini sudah tertunaikan, ya sudah selesai. Hadas besar jinabat, hadas kecil wudu, najis atau kotor sapu, bersihkan, selesai, kelihatan seperti itu. Tetapi kalau kita baca banyak hadis, ternyata kok seperti tidak sesimpel itu. Jadi yang diberikan fikih itu seperti untuk standar minimal saja, standar SOP minimal. Ada hal-hal kesempurnaan di atasnya. Sampai-sampai riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pertengahan merenungnya itu mengatakan, waditu anni laqitu ikhwani. Itu dalam merenungnya. Sampai sahabat itu mendengar, aku itu cinta untuk ketemu sama ikhwani. Ikhwani ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia susah, Pak. Nanti dianggap apa? Partaiku, wah jadi politik gak enak. Saudaraku, saudara cap apa kita ini? Keren banget saudaranya Nabi terkeren gitu kan, terhebat, kok ya jauh sangat. Kalau di bahasa Jawa malah enak, nerjemahnya ikhwani itu. Boloku. Nah, apa bahasanya? Nah, susah. Kalau kita bilang fans, ya kayak kurang dikit lah. Kalau bolo itu, wah, itu enaknya kalau terjemah Arab itu pakai bahasa Jawa itu enak. Jadi srek gitu. Ikhwani, saudaraku. Lalu sahabat mengatakan, alasna ikhwanakum ya Rasulullah. Bukannya kami ini yang selalu mengelilingimu, membersamaimu, ini sahabatmu, ikhwan engkau ya Rasulullah. Kata Rasul, la, bukan. Antum ashabi, engkau sahabatku. Lalu siapakah ikhwan engkau ya Rasulullah? Alladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka yang tak pernah lihat aku, mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka nggak pernah lihat aku, nggak pernah dengar suaraku, tapi kok maunya beriman. Ini maksudnya siapa? Insya Allah kita semua di sini. Gimana coba? Ngaku iman sama Rasulullah SAW, pernah dengar suaranya nggak? Enggak. Pernah dengar lihat fisiknya nggak? Enggak. Pernah tahu ya apanya? Kadang ngaji hadis aja males. Tapi asalkan beriman dan dia nggak pernah melihat aku, ya kayak kita ini, itu disebut ikhwannya Rasulullah. Di riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya, hadisnya cerita panjang, Pak. Kalau saya baca nggak selesai, jadi saya ceritakan saja. Riwayat lain disebutkan Rasulullah itu punya kebiasaan senang ke kuburan Baqi'. Jadi kalau pernah ke Madinah, itu makam Rasulullah itu dulunya adalah rumahnya Rasulullah. Karena di dalam syariat para nabi itu tercantum riwayat al-anbiya'u matu al-anbiya'u dufinu haitsuma matu fihi. Para nabi
itu harus dikebumikan di mana, di tempat persisnya dia meninggal. Jadi makam Nabi itu adalah rumahnya Rasulullah. Belakang Masjid Madinah itu ada disebut pekuburan Baqi'. Rasulullah itu suka ke sana. Rasulullah ketika ke sana itu selalu bilang, Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Salam sejahtera, semoga selalu selamat di kuburan, ketemu malaikat sendiri-sendiri ya. Ibaratnya gitu. Insya Allah aku ini juga akan nyusul. Artinya kalau di kuburan itu tidak hanya mendoakan, tapi juga ingat bahwa kita ini sama yang di dalam ini bedanya satu, waktunya saja. Waktunya saja. Habis dari pekuburan Baqi', Rasulullah itu tiba-tiba merenung juga. Ingat para umat yang akan datang. Ya termasuk riwayat hadis semacam ini. Tapi ceritanya dari riwayat yang lain. Di situ dikisahkan sahabat itu agak yang bertanya, Rasul, engkau kan hidup di zaman sekarang dan engkau mencintai orang-orang yang nanti jauh di zaman setelah engkau. Pertanyaannya adalah, emang kenal? Keren kan sahabat jawab pertanyaan, emang kenal? Lalu di situ Rasulullah mengatakan dengan hadis yang panjangnya, oh kenal, nanti itu Allah akan ciptakan di muka-muka mereka sebuah al-ghurrul muhajjalin, sebuah cahaya yang khusus yang aku bisa melihatnya dari jarak sejauh apapun. Nah, kemudian para ulama mengumpulkan banyak riwayat. Al-ghurrul muhajjalin ini tumbuh dari mana? Muncul dari mana sinar itu? Ulama bahasa mengatakan, oh muncul dari wajah, muncul dari embun-embunan. Nah, kok bisa muncul? Wah, lalu ulama selanjutnya yang paling kuat pendapatnya adalah muncul dari semua anggota bersuci, khususnya wudu. Wudu. Jadi wudu itu adalah kebersihan dohir. Tapi kenapa nanti di hari akhir menjadi satu tanda yang dikenal oleh Rasulullah? Apakah wudu yang hanya standar fikih itu saja, atau wudu yang punya nilai spesial? Jawabannya adalah wudu yang punya nilai spesial, yaitu wudu yang diresapi dengan hati, dimaknai secara batin, baru dia abadi. Kenapa? Ya karena nanti kita meninggal itu ya dimakan tanah, udah hilang muka kita. Kalau wudhu kita yang sekedar ini sudah selesai. Nah, maka harus dimaknai supaya nanti ketika Allah membangkitkan jasad kita kembali seperti sekarang, nah, kekuatan batin itu akan memunculkan sinar makin cerah. Berarti standar SOP fikih harus dinaikkan dengan pemaknaan. Begitu, Pak. Makanya Imam Ghazali rahimahullah tabaraka wa ta'ala ketika orang mau belajar tasawuf, tazkiyatun nafas, pembersihan hati, ada satu kitab yang beliau sarankan. Nama kitabnya Bidayatul Hidayah, atau agak tinggi dikit Kifayatul Atqiya, gitu ya. Itu nanti ada pemaknaan tentang wudhu, Pak. Diajarin ketika megang air itu gimana kita memaknai air masuk ini, termasuk doa-doanya setiap
setiap tindakan, setiap fase itu ada. Nah, berarti pemaknaan bersuci itu bagi Islam itu adalah dohiron wa batinan, dari dohir menuju batin. Itu untuk skala hal yang nyata bagi mata kita. Nyata bagi mata kita. Ternyata yang nyata bagi mata kita itu diantaranya adalah soal harta duniawi. Kerja, kita mulai kerja. Yang kedua, keringet-keringet kita. Kan begitu. Ketika punya harta, ya udah milik kita. Nah, ketika kita bilang ini milik kita, itu sudah penyakit. Kenapa saya bilang begitu? Emang ketika kita daftar diterima oleh pekerjaan, itu sudah kita skenariokan? Belum tentu. Allah yang menskenariokan kita dengan jodoh-jodoh para pegawai yang jadi kolega kita. Gak pernah kita skenariokan. Tangan, ya, kaki sehat, pikiran sehat, itu di luar skenario kita. Maka dengan hal semacam ini, kalau sudah kata aku, hanya gede, aku, wah ini sudah mulai ini. Nah, maka Islam mengajarkan zakat. Itu patut kamu bersihkan. Benda dunia nggak berubah ya, segini-gini aja. Cuman bedanya kata aku kita itu dikurangi, jadi A-nya kecil. Akunya. Caranya gimana? Nah, memberikan. Maknanya gimana? Makanya orang bilang gini, ikhlas itu susah. Enggak. Ikhlas itu gampang. Orang bilang ikhlas susah. Enggak, ikhlas gampang. Gampangnya gimana? Begini loh. Kita ini ada di dunia tanpa pernah minta. Lahir dalam kondisi sehat atau kurang atau cacat juga nggak pernah minta. Tahu-tahu lahir. Pekerjaan, duit, ikhtiar, usaha itu paling sejauh berapa menit, berapa jaraknya. Lalu tiba-tiba ada orang datang mengirimkan rizki kita. Berarti kita maknai, ya sudah sekarang di tangan saya. Ini milik Allah di tangan saya. Kalau kemudian berpindah, ya sudah cuma lewat tangan saja. Berarti ini milik Allah, ketika berpindah ya udah pindah aja itu milik Allah. Karena dunia ini kan gantian, Pak. Gantian. Rumah ya kita punya, gantiin orang sebelumnya, karena tanah ini gantian dengan orang sebelumnya. Pekerjaan itu juga gantiin yang pensiun. Nanti ketika pensiun digantiin orang lagi. Istri juga gantian, Pak. Nanti ketika bapak meninggal atau ibu meninggal ya digantiin sama orang lain. Berarti kenapa gantian? Ya karena ini bukan milik kita. Makanya gantian. Coba apa dunia ini yang nggak gantian? Gantian, Pak, Ibu. Karena gantian, maka ya lewat saja. Ya misalkan uang 100.000, ya uang 100.000 di tangan saya ya tetap 100.000. Ketika ke tangan orang lain ya tetap 100.000. Berarti ke situ ya udah itu milik Allah, biarin aja. Di sini juga suka-suka Allah, mau di sana juga suka-suka Allah. Kalau kita maknai semacam itu ya sudah, gitu. Nah, jadi kalau kita maknain bahwa apa yang lewat pada kita ini itu adalah milik Allah, di tangan saya juga tetap milik Allah, di tangan tempat lain juga milik Allah. Nah, nanti timbul akan, oh ya sudahlah, ikhlas. Jadi ikhlas itu berpikirnya adalah benda di dunia ini ciptaan Allah, milik Allah, dan berputar sesuai kehendak Allah. Nah, kita cuman lewat numpang saja. Banyak orang kaya bisa makan apapun, tapi makannya tetap saja 1/4 piring. Itu pun kata dokter masih ada wanti-wanti, awas kalau ada ini
kolesterol, gula, makin sedikit dah. Nah, ini yang perlu dibersihkan oleh Islam. Tetapi karena Islam itu adalah agama yang hingga akhir zaman, maka nggak bisa pakai standar normatif, nggak bisa. Harus ada standar minimalnya.